Pembajakan pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla menjadi tragedi pembajakan pesawat yang paling dramatis dalam sejarah kita. Peristiwa pembajakan ini tidak hanya menggambarkan aksi brutal para pembajak seperti di film Hollywood, tapi juga relasi kekuasaan Orde Baru dengan kelompok Islam politik. Memang Indonesia dan Islam ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Seperti apa? Yuk kita bahas. Memuaskan dan sangat membanggakan bangsa dan negara Republik Indonesia. Suasana dramatis, hening dan mencekam mewarnai kabin pesawat Garuda Indonesia bernomor penerbangan GA206 dengan rute penerbangan Jakarta, Palembang, Medan yang membawa 48 penumpang di dalam pesawat. Pada hari Sabtu pagi, tanggal 28 Maret 1981, pesawat DC-9 dengan kode sebutan Woyla dibajak oleh sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai Komando Jihad. Woyla seharusnya mendarat di Medan tepat pukul 10.55 waktu Indonesia Barat di hari itu, namun pesawat tersebut seolah-olah hilang begitu saja. Kegaduhan dimulai ketika 5 penumpang mulai menodongkan pistol dan granat kepada para penumpang lainnya. Mereka kemudian mengancam kru pesawat dan membuka pintu khusus pilot dan kopilot. Seperti diketahui kemudian kelima orang pembajak itu akhirnya diketahui identitasnya. Mereka adalah Zulkifli Johan Mirza, Sofyan Effendi, Wendy Muhammad Zain, dan Abdullah Mulyono. Kelimanya dipimpin oleh seorang yang dikenal Mahrizal. Pesawat Woyla yang saat itu dipiloti oleh Kapten Herman Rante dan kopilot Hedi Juantoro kemudian dipaksa mengalihkan penerbangannya menuju Penang, Malaysia. Seperti yang diceritakan oleh jurnalis senior Pandana Baban dalam memoarnya, para pembajak itu memaksa pilot Herman Rante berunding langsung dengan pejabat Garuda di Malaysia. Pembajak meminta dikirimkan peta penerbangan internasional, tambahan bahan bakar hingga 60 nasi bungkus. Nasi bungkus bos. Ya mungkin kalau tom yum mereka nggak cocok kali ya sama perutnya. Pesawat kemudian tiba di Penang, Malaysia pukul 11.20 waktu Indonesia Barat dan pesawat itu meminta bahan bakar tanpa memberitahukan tujuan berikutnya. Pada waktu pesawat diisi bahan bakar oleh para pembajak, pesawat kemudian dikunci. Pesawat pun kembali berangkat pukul 16.07 waktu Penang menuju Bangkok, Thailand. Pada jam-jam pertama pembajakan, para pembajak ini menceramaki para tawanan. Mereka menjelek-jelekan pemerintahan Orde Baru yang disebut getol menyudutkan kelompok Islam politik. Dari sinilah berita pembajakan itu menyebar. Para pemimpin ABRI yang saat itu sedang mengadakan rapat kerja di Ambon, Maluku, mengetahui pembajakan Woyla. Asisten intelijen Hankam, Letjen Benny Murdani, kemudian segera terbang ke Jakarta. Mereka mempersiapkan semuanya. Hanya butuh 5 jam bagi para pemimpin ABRI ini untuk merundingkan persiapan operasi anti-teror Woyla. Kemudian ditunjuklah Jenderal Yoga Sugama selaku Kepala Bakin alias Badan Koordinasi Intelijen sebagai pemimpin delegasi perunding dengan para pembajak. Sementara itu tim pasukan khusus anti-teror langsung dipimpin di bawah komando pengawasan Jenderal Benny Murdani. Selesai sudah fase persiapan, maka dimulailah perundingan dengan para pembajak. Setibanya pesawat Woyla di Bangkok, Thailand, Yoga Sugama lantas mengambil alih perundingan di ruangan kantor maskapai penerbangan Belanda di Bandar Udara Don Muang. Yoga tampil sebagai negosiator yang piawai. Fokus utamanya satu,
mengulur-ulur waktu selama mungkin. Nah, cara yang dilakukan Jenderal Yoga pun dinilai unik. Nih, dia melakukan ini. Ia mengulur-ulur waktu dengan menanyakan ejaan dari nama-nama yang disebutkan pembajak untuk dibebaskan. Jadi nama-nama penumpang, nama-nama sandera dieja satu persatu, diulang satu persatu sampai lama sekali. Berbagai cara dilakukan hingga pembacaan nama 80 orang yang disebutkan oleh pembajak bahkan perlu waktu setengah hari penuh untuk hanya menyebutkan 80 orang. Jadi misalnya Divio, D-I-V-I-O. Coba ulang lagi. Divio, D-I-I-I-nya 1 apa 2? O-nya 1 apa 2? Nah gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh Jenderal Yoga. Sejak awal pemerintah Indonesia bertekad tidak akan berkompromi memenuhi permintaan para pembajak. Masalahnya Duta Besar Amerika Serikat, perwakilan diplomatik Inggris, Belanda, dan Jepang menolak upaya Indonesia untuk mendatangkan pasukan khusus bersenjata. Mereka khawatir penyerbuan pasukan bersenjata akan membahayakan keselamatan warga negara mereka yang sedang ditawan. Terlebih lagi, para perwakilan diplomatik itu agaknya meragukan kemampuan pasukan komando Indonesia. Pemerintah Thailand akhirnya juga terpengaruh pada alasan itu. Bahkan, Perdana Menteri Thailand menyatakan hanya akan memberikan izin kalau pembajak sudah bertindak brutal. Memasuki hari kedua perundingan, kondisi semakin sulit. Posisi tim perunding dipersulit lantaran sikap pembajak yang semakin keras gara-gara kaburnya 2 orang penumpang asal Inggris dan Amerika Serikat. Benny Murdani yang mengawasi langsung operasi ini tidak tinggal diam. Ia mencoba berunding dengan pemimpin militer Thailand. Lagi-lagi, pemerintah Thailand tetap ngotot tidak memberikan izin operasi bersenjata oleh Indonesia. Jenderal Benny yang saat itu sudah agak kesal akhirnya melaporkan langsung nih peristiwa ini ke Presiden Soeharto yang kemudian akhirnya menghubungi Perdana Menteri Thailand. Maka terjadilah perundingan di balik layar di rumah Perdana Menteri Thailand. Hadir di situ Jenderal Yoga Sugama dan Duta Besar kita untuk Thailand Jenderal Hasnan Habib. Sebenarnya antara Thailand dan Indonesia agaknya memang saling bergantung satu sama lain. Thailand sendiri punya ketergantungan impor minyak dari kita, ditambah Thailand juga menjadi pengekspor beras paling besar ke Indonesia. Jadi Indonesia adalah market pasar impor pasar ekspor terbesar dari Thailand. Sewaktu diingatkan bahwa segala kerjasama ekonomi itu akan terganggu jika Indonesia tidak kunjung diizinkan menyerbu pembajakan. Perdana Menteri Thailand akhirnya melunak dan hasilnya pada sore di hari kedua pembajakan ini pemerintah Thailand akhirnya memberikan izin masuk bagi pasukan komando Indonesia, pasukan anti teror. Rupanya pasukan khusus anti teror sudah lama ada di lokasi pembajakan. Mereka diterbangkan dengan pesawat Garuda DC-9 Sumatera yang memang setipe dengan Woyla. Sewaktu menunggu jalannya perundingan, para pasukan khusus anti teror bersenjata lengkap ini memanfaatkan pesawat itu sebagai tempat latihan. Mereka pun menyadari bahwa keuntungan dari pesawat tipe DC-9 ini adalah pintu depan dan pintu belakangnya itu mudah dicongkel dari luar. Hari ketiga pun tiba dan persiapan penyerbuan pasukan komando pun segera dilakukan. Selama 3 hari di Bandara Don Muang, Thailand, para pembajak kemudian mendapatkan kiriman suplai makanan. Mereka yang terlanjur sudah percaya, meyakini bahwa setiap makanan yang dikirim ini sudah pasti aman. Karena 2 hari sebelumnya aman. Tapi ternyata hal itu tidak berlaku untuk hari ketiga pembajakan. Makanan yang dikirimkan pada Senin malam untuk para pembajak dan tawanan nyatanya sudah diberikan obat penenang atau semacam obat tidur. Taktik ini dinilai cukup efektif. Operasi penyerbuan oleh pasukan khusus anti teror yang dipimpin Letkol Sintong Panjaitan hanya berlangsung selama 3 menit saja. Para sandera juga menjadi tidak begitu panik mendengar suara tembakan dari pasukan anti teror. Lagi-lagi karena obat penenang. Saat penyerbuan, pemimpin kelompok pembajak Marizal sontak menembak Kapten Pilot Herman Rante. Marizal segera berbalik badan dan langsung mengadakan kontak senjata dengan pasukan anti teror. Seorang anggota pasukan komando Ahmad Kirang turut tewas dalam kontak senjata itu.
Begitupun dengan Kapten Herman Rante. Rentetan senjata juga turut mengenai Marizal sehingga membuatnya roboh seketika. Seorang pembajak lainnya, Sofyan, yang berada di bagian depan juga sempat melakukan perlawanan. Hingga akhirnya ia pun tewas dihantam peluru senjata otomatis. Sementara itu 2 orang teroris lainnya, yakni Abdullah Mulyono dan Wendy, nyaris lolos ketika pasukan komando memerintahkan para tawanan untuk tiarap. Mereka berdua ikut tiarap juga. Hingga akhirnya keduanya pun turut dilumpuhkan. Pembajakan pesawat Woyla pada akhirnya dinyatakan telah berhasil dikendalikan. Semua penumpang selamat dan 3 pembajak tewas. Sementara pasukan anti teror kehilangan 1 anggotanya, yakni Ahmad Kirang dan Kapten Pilot Herman Rante yang dinyatakan tewas. Sementara lewat keterangannya, Jenderal Yoga Sugama menyatakan 2 pembajak berhasil ditangkap. Keberhasilan operasi ini pun akhirnya tidak hanya melambungkan karir Sintong Panjaitan sebagai pemimpin operasi penyerbuan, melainkan juga nama Jenderal Benny Murdani. Reputasi pasukan anti teror Kopasanda yang kemudian berubah namanya menjadi Kopassus diakui sebagai salah satu pasukan elit terbaik di dunia. Operasi Woyla mungkin sudah beres. Para pembajak berhasil ditangani semua. Para penumpang Woyla juga diselamatkan dan segera diterbangkan ke Jakarta. Tapi jurnalis Panda Nababan, seorang jurnalis yang meliput langsung dan turut terbang bersama dengan pasukan dan juga para sandera, punya cerita dramatis sendiri dengan Benny Murdani. Ceritanya gini, setibanya di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Panda segera bergegas setelah dipanggil seorang berseragam Kopassus dari kejauhan. Si tentara ini sedikit berbisik menyampaikan keinginan Benny Murdani untuk bertemu orang yang kita sebut Opung Panda Nababan ini. Rupanya Benny telah menunggu di salah satu sudut bandara. Dan seperti biasanya Benny tampil dengan wajahnya angker dan sangar. Ia ternyata menyampaikan pesan kepada Panda agar pemberitaannya di koran Sinar Harapan ditegaskan bahwa semua pembajak pesawat Woyla telah tewas. Panda yang memang meliput jalannya operasi Woyla ini spontan membantah. Informasi yang ia dengar dari Jenderal Yoga Sugama justru menyebutkan ada 2 orang pembajak yang masih hidup dari 5 orang. Kemudian terlibatlah negosiasi dan percakapan antara Jenderal Benny dengan Panda mengenai isi laporan jurnalistik yang akan dituliskan oleh Panda. Benny kekeh meminta Panda untuk menuliskan 5 pembajak Woyla tewas semua. Sementara Panda tetap pada pendiriannya untuk menuliskan fakta sesuai yang ia dapatkan di lapangan. Bahwa dari 5 pembajak, 3 orang tewas, sementara 2 lainnya ditangkap dalam keadaan hidup. Dengan sorot mata tajamnya, Jenderal Benny rupanya kesal mendengar jawaban Panda itu. Sontak saja dipukul dada Panda dengan keras. Puh! Kata Benny gini ke Panda, kamu ini ya nggak bisa dikasih tahu. Begitu kira-kira omongan Benny yang juga mempersoalkan kekhawatiran akan terjadinya keributan yang akan muncul di DPR kalau sekiranya tidak diberitakan kematian semua pembajak. Saat momen menegangkan itu terjadi, dari kejauhan ternyata ada belasan tentara anak buah Benny Murdani yang sedang mengawasi sembari memasang posisi bersiap. Panda yang menyadari situasi yang agak bahaya itu, mulai merasa ada ancaman yang akan timbul di depan mata karena khawatir anak buah Benny akan menghajar dirinya selepas percakapan di sudut bandara ini. Apa yang dilakukan Panda Nababan? Entah didorong oleh naluri survivalnya atau spontanitas, Jenderal Benny lantas dipeluk begitu saja oleh Panda sembari memohon. Begini kata Panda, "Pak, peluk saya Pak, peluk. Senyum Pak, ayo senyum Pak." Opung Panda melakukan tindakan yang terbilang nekat itu untuk menghindari kemarahan dan penghakiman ala militer dari anak-anak buah Benny Murdani yang sudah menyaksikan. Lalu apa respon Jenderal Benny? Benny yang jelas bingung melihat tingkah aneh Panda itu secara tak terduga. Dan akhirnya secara tidak terduga juga, Jenderal Benny mematuhi permintaan Panda. Jenderal sangar yang terkenal tak pernah melepas senyum itu akhirnya terpaksa memeluk Panda sambil menyunggingkan senyum tipis di bibirnya. Opung Panda ini paten juga. Cocok kalian rasa. Mainkan. Itu bahasa Medannya. Nah, anak buah Benny yang menyaksikan dari kejauhan mungkin akan mengira pukulan Benny tadi cuma
bercanda saja. Itu cara menjalin keakraban antara narasumber dengan jurnalis, antara mungkin ayah sama anak, atau antara kawan. Agak menyeramkan tapi ya, apa yang terjadi pada Opung Panda ini memang bisa dibilang Opung Panda sedang bercanda dengan maut, bercanda dengan orang yang paling ditakuti semasa itu. Ternyata di balik kegarangannya ada juga sisi lain Jenderal Benny yang mungkin tidak tegaan. Kita kembali ke peristiwa pembajakan Woyla. Saya mau ajak Anda sedikit membedah akar persoalan di balik peristiwa ini. Tragedi ini dinilai bukan hanya kasus kriminal atau kasus terorisme biasa, tapi ada akar persoalan ideologis yang melatar belakangi antara Orde Baru dengan kelompok Islam politik. Dalam sejarahnya, rezim Orde Baru dilahirkan dari keruntuhan kekuasaan Soekarno yang sedang memasuki masa puncak krisisnya. Melalui pembasmian kelompok komunis sejak Oktober 65, eksponen Angkatan Darat mulai menguasai berbagai posisi strategis dalam pemerintahan. Soekarno pun merangkak mundur dari kekuasaannya. Kekuasaan baru kemudian dikonsolidasikan, tetapi kelompok militer ternyata membutuhkan legitimasi sipil bagi rezim baru yang akan dibentuknya. Jadilah kelompok Islam politik menjadi salah satu bagian yang diajak ikut serta. Sebagai imbalannya, awal masa pemerintahan rezim Orde Baru menghasilkan beberapa tindakan yang cukup populer bagi kelompok Islam. Beberapa tahanan politik, tokoh-tokoh Islam yang pernah dipenjara di masa Soekarno dibebaskan. Koran-koran dan majalah Islam yang dulu sempat dilarang diizinkan terbit kembali. Sontak saja, semua tindakan itu membangkitkan harapan baru di kalangan kelompok Islam yang memang sebelumnya cukup terpinggirkan dari konstelasi politik nasional. Sayangnya, harapan itu hanyalah fata morgana di padang gurun, alias harapan palsu. Begitu resmi berkuasa, rezim Orde Baru dengan segera mengeluarkan kebijakan keras terhadap organisasi Islam secara umum. Alasannya jelas, setelah pembasmian komunis, tersisa politik Islam yang dianggap sebagai satu-satunya kekuatan potensial yang mampu memobilisasi massa untuk menentang kekuasaan Orde Baru. Hal ini tentunya bertentangan dengan ideologi pembangunan Orde Baru yang memang bertumpu pada kebijakan depolitisasi masyarakat atau kita kenal dengan massa mengambang. Dimulai dari penolakan terhadap Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi yang pada akhir 60-an yang awalnya digadang-gadang menjadi wadah politik umat muslim, atau Masyumi juga kemudian ada fusi ya. Kemudian kebijakan penyederhanaan partai atau fusi yang mewajibkan semua partai Islam bergabung ke dalam satu partai saja, yaitu P3, Partai Persatuan Pembangunan. Hingga penerapan asas tunggal Pancasila. Kelompok Islam politik terus diasingkan dan bom waktu pun dimulai. Dalam salah satu artikel Effendi Hadis, seorang ilmuwan politik yang cukup aktif mengkaji isu populisme Islam, berpendapat berbagai kebijakan yang keras ini akhirnya memicu reaksi yang keras pula dari kalangan Islam konservatif. Maka terbentuklah sejumlah organisasi Islam garis keras seperti halnya Komando Jihad. Bukan hanya menjadi benteng penyebaran pemikiran Islam konservatif, organisasi-organisasi yang terbentuk ini juga menjalankan aksi-aksi terornya. Dari sinilah cerita pembajakan pesawat Woyla berakar. Ketidakadilan, penindasan, dan pembungkaman dalam sejarahnya memang pada akhirnya akan memunculkan kebencian dan dendam baru yang cepat lambat akan meledak. Indonesia dengan Pancasila harusnya jadi rumah bersama yang aman, rumah bersama yang damai untuk warga negara bisa hidup bercakap-cakap, menciptakan keakraban berwarga negara.